Kita kembali memperbarui informasi terkini dari lokasi gempa. Pemirsa, ada rekan Gusni Kardi yang juga di Mamuju, Sulawesi Barat. Silakan Gusni. Ya, siap, Sofian. Hingga saat ini pengungsian di Stadion Manakara sangat kesulitan air bersih dan makanan siap saji. Karena hingga saat ini bantuan untuk korban yang mengungsi di Stadion Manakara belum ada bantuan dari pemerintah setempat maupun dari pihak-pihak lainnya. Hingga saat ini masyarakat hanya hidup di tenda-tenda darurat yang terbatas fasilitasnya, bahkan belum ada dapur umum yang dijadikan tempat untuk memasak bagi warga korban pengungsian akibat gempa 6,2 magnitudo. Demikian. Total ada berapa pengungsi, Gusni, yang ada di sana? Untuk saat ini pengungsi yang ada di Stadion Manakara ini ada sekitar 1.500 orang. Dia terbagi mengelilingi stadion yang ada di sini. Dan mereka membuat tenda-tenda darurat. Tenda masing-masing membuat tenda darurat. Dan mereka tidur di alas seadanya. Demikian, sekian. Ya, apa yang menjadi kendala sebetulnya untuk penyaluran logistik dan juga termasuk juga air bersih di sana, Gusni? Untuk penyaluran logistik dan air bersih dari pemerintah setempat, hingga saat ini belum diketahui apa penyebabnya kendalanya. Namun kemungkinan besar karena ada sempat jalanan putus di Jalan Trans Sulawesi putus di sekitar Tapalang beberapa hari lalu, sehingga akibatnya logistik yang masuk ke Mamuju agak kesulitan. Demikian, Sepian. Kalau tadi 1.500 orang yang disebutkan pengungsi di sana, ada berapa tenda yang mereka dirikan di sana, Gusni? Untuk saat ini tenda-tenda yang berdiri di sini di Stadion Manakara ini ada ratusan tenda-tenda darurat yang mereka buat sendiri dan mereka bawa dari rumahnya masing-masing untuk berteduh dari hujan yang terus mengguyur Mamuju. Demikian, sekian. Ya, hingga saat ini bagaimana warga di sana, pengungsi di sana untuk mengatasi air dan juga logistik yang ada? Mungkin dari lokasi situ tidak jauh dari tempat sumber air atau apa begitu, Gusni? Untuk kebutuhan air bersih sendiri, saat ini warga pengungsi betul-betul sangat kesulitan karena memang air PDAM juga yang ada di Kota Mamuju saat ini lagi tidak mengalir. Bahkan listrik juga sangat terganggu sehingga warga kesulitan sekali untuk mendapatkan air bersih. Demikian, sekian. Baik, Gusni Kardi, kami akan terus update informasi dari Anda sambil kita berharap bantuan dan juga logistik segera datang. Terima kasih, Gusni. Kita berikutnya bagaimana memantau kondisi terkini di lokasi gempa di wilayah Majene, Sulawesi Barat. Ada rekan Rasman Abdurrahman di sana. Silakan, Rasman. Ya, rekan Sofian dan pemirsa TV1 dapat kami kabarkan pasca gempa susulan yang terjadi pagi hari tadi berkekuatan magnitudo 5,0, gelombang pengungsi di wilayah Kabupaten Majene semakin bertambah. Dapat kami kabarkan di belakang saya ini, tadinya tenda-tenda hanya berjumlah belasan, saat ini saya pantau di belakang jumlahnya sudah hampir 50-an tenda. Dan dalam satu tenda bisa diisi sampai 20 orang hingga 30 orang. Dapat kami kabarkan pula selama 2 hari warga pengungsi di Posko Sport Center Majene ini, mereka hampir belum pernah menerima bantuan sembako dari pemerintah setempat. Tadi kami melihat ada bantuan masuk namun dari swadaya masyarakat. Selain itu warga juga sangat membutuhkan air bersih. Tadi ada secara swadaya mereka membeli tong besar untuk diisi air bersih. Hal ini mereka lakukan lantaran selama 2 hari di sini mereka sangat kekurangan air bersih. Dan itu sejumlah anak-anak di posko pengungsian ini mulai terserang penyakit. Data dari pihak kesehatan tadi ada 3 anak-anak yang mengalami demam dan ada 2 juga anak-anak yang mengalami diare. Saat ini pihak puskesmas setempat masih melakukan pendataan dan membagikan obat-obatan kepada anak-anak dan warga yang terserang penyakit. Demikian, Sofian.
Sama halnya seperti di Mamuju, apa yang menjadi kendala di Majene untuk terkendala tersalurnya bantuan logistik dan juga air bersih, Rasman? Eh, untuk air bersih memang di sini sangat sulit karena lokasi pengungsian berada di perbukitan, jadi warga yang untuk mengambil air bersih warga harus ke bawah dan membawa naik ke area sport center ini, dan itu sangat sulit dilakukan karena lokasi ini berbukit dan berada di atas ketinggian mungkin sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Dapat kami kabarkan juga beberapa manula tadi kami pantau juga sudah mulai mengalami mulai sakit-sakitan karena selama 2 hari di sini hanya mengkonsumsi mie instan dan makanan seadanya. Dapur umum juga belum kami lihat di posko pengungsian ini, jadi warga hanya secara swadaya memasak seadanya juga. Demikian, Sofian. Ya, kalau tadi informasi dari Samsul Ma'arif di Mamuju total korban meninggal ada tiga korban meninggal dunia, ada 38 orang. Bagaimana dengan di Majene, Rasman? Ya, untuk di Kabupaten Majene, rilis data dari Badan Penanggulangan Bencana sendiri melaporkan ada 8 orang warga Kecamatan Malunda yang dilaporkan meninggal dunia saat gempa yang terjadi pada Jumat dini hari yang berkekuatan 6,2. Selain itu ada sekitar 300 rumah warga yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Malunda, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Sendana yang mengalami rusak berat dan tidak lagi dapat ditinggali. Nah, hampir ribuan warga tersebut saat ini tinggal di 10 titik posko pengungsian yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat, dan ada juga beberapa 3 posko yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Untuk dapur umum sendiri dapat kami pantau di posko pengungsian di Kecamatan Malunda sudah ada berdiri 1 dapur umum untuk yang didirikan di posko induk di Kecamatan Malunda. Demikian, Sofian. Rasman, meskipun bantuan logistik dan juga air bersih sulit di sana, minimal adakah petugas setempat atau petugas dari pemerintah setempat yang berjaga di sana agar warga juga bisa sedikit tenang begitu? Untuk di sport center Majene sendiri saya belum melihat petugas yang berjaga. Hari ini, sore ini baru saya melihat ada 3 orang petugas kesehatan dari puskesmas yang melakukan pendataan terhadap warga yang sakit. Demikian, Sultan. Baik, Rasman Abdurrahman langsung melaporkan dari Majene, Sulawesi Barat. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan kembali mengirimkan 3 tim bantuan ke daerah gempa yang mengguncang Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. 3 tim tersebut terdiri dari TRC BPBD, Tagana Sosial, dan Palang Merah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengirimkan bantuan ke daerah gempa di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Bantuan ini merupakan bantuan gelombang kedua. Sehari sebelumnya, tim rescue pemadam kebakaran telah diberangkatkan terlebih dahulu. Total jumlah personil 3 tim bantuan adalah 19 orang yang terdiri dari TRC BPBD Wajo 6 orang, tim Tagana Dinas Sosial Wajo 6 orang, Palang Merah Indonesia Wajo sebanyak 6 orang, dan seorang relawan. Kalau untuk hari ini adalah 3 gabungan, yaitu dari Tagana Dinas Sosial, kemudian dari TRC BPBD, dan dari TNI. Mereka itu akan bertugas di Mamuju. Yang kedua, kalau nanti masih ada kesempatan mereka akan ke Majene. Apabila nanti kita sudah di sana. Ketiga tim bantuan dari Wajo ini bertugas membantu dalam mengevakuasi, persiapan dapur umum, dan bantuan lainnya. Tim ini juga membawa sejumlah tenda untuk warga yang terdampak, perlengkapan bayi, sembako, dan tabung oksigen untuk warga yang membutuhkan di pengungsian. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Puang Hendra Sutomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali usai jeda sesaat lagi.